Halo semuanya, nama saya Nyoman Fernanda, NPM 1831017 dari kelompok 9. Di sini saya akan melakukan skill lab 2 dari mulai pemeriksaan hidung, tenggorokan, dan juga nanti pemeriksaan telinga, serta terakhir akan melakukan pemasangan tampon anterior dan juga posterior di hidung. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, yang perlu kita lakukan adalah mencuci tangan 6 langkah untuk memastikan kita tidak tangan kita bersih dan higienis dari nanti ketika bersentuhan dengan pasien. Lalu kita juga perlu melakukan informed consent supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang misalnya pasien yang merasa tidak nyaman, merasa tersinggung atau bagaimana ketika kita melakukan pemeriksaan. Nah, pastikan pasien mengetahui apa yang akan kita lakukan, kita jelaskan prosedur, tujuan, dan juga nanti apa yang membuat pasien tidak nyaman. Setelah pasien bersedia, baru kita bisa melakukan pemeriksaan fisik ini. Pemeriksaan fisik yang akan saya lakukan dari semuanya ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis ketika kita setelah melakukan anamnesis dari pasien. Mungkin sekian pembukaannya, kita bisa langsung ke pemeriksaan yang pertama. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Pertama adalah perkenalan. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Timur yang bertugas di klinik hari ini. Dengan Ibu siapa saja bicara? Ibu Rika. Ibu Rika, usianya berapa Ibu? 35 dok. 35. Pekerjaannya Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, di sini setelah kita konfirmasi identitas pasien, pertama adalah kita harus posisinya berhadapan-hadapan dengan lutut kiri pasien bersebelahan dengan lutut kiri pemeriksa. Setelah itu kita akan melakukan persiapan alat dulu. Yang pertama adalah melakukan cek lampu kepala 20 cm dari kepala di tangan, kita lihat fokus dari cahayanya. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Itu bisa telinga ini. Nah, di sini kita akan lihat telinganya adalah pertama kita hidupkan lampunya, kita lihat apakah ada kelainan kongenital pada pasien. Di sini tidak ada. Setelah kita inspeksi, lalu berikutnya kita akan lihat nyeri tekan pada tragus. Di sini nyeri Ibu? Tidak. Lalu nyeri tarik pada pinna, nyeri Ibu? Tidak. Lalu nyeri ketuk pada mastoid, sakit Ibu? Tidak. Nah, begitu. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan otoskopi. Di sini saya tidak ada alatnya, tapi seperti ini, mirip seperti ini. Cara memegangnya adalah menggunakan seperti memegang pensil atau pena. Lalu untuk telinga kiri kita menggunakan tangan kiri. Kita masukkan ke telinga pasien. Untuk memfiksasi alat, kita letakkan clicking kita di pipi pasien seperti ini. Nanti kita bisa lihat ke dalamnya. Untuk telinga kiri. Untuk telinga kanan lakukan dengan arah sebaliknya. Sekian untuk pemeriksaan telinga. Kita ke pemeriksaan selanjutnya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga bagian luar. Yang pertama, setelah kita hidupkan lampunya adalah pegang si pinanya dengan dari ibu jari dan telunjuk, dan 3 jari di depan daun telinga kita tarik ke atas dan juga ke belakang. Nah, di sini kita lihat, kita amati apakah ada abnormalitas. Di sini tidak ada. Kita akan pindah ke pemeriksaan berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan hidung dan juga tenggorokan. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan hidung dulu. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah rinoskopi anterior, rinoskopi posterior. Tapi sebelum itu kita harus melakukan inspeksi dan juga palpasi terhadap hidung pasien terlebih dahulu untuk melihat kondisi bagian luar hidung. Nah, untuk melakukan itu kita perlu beberapa alat. Yang pertama adalah kita perlu senter. Di sini harusnya kita menggunakan senter THT, tapi di sini saya tidak ada, jadi menggunakan senter biasa. Untuk pertama itu tidak perlu apa-apa. Kita hanya perlu melakukan informasi kepada pasien bahwa pemeriksaan ini nanti akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Apakah ibu bersedia, Ibu? Nah, setelah bersedia, kita akan lakukan pemeriksaan dari inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat hidung pasien. Di sini tidak ada kelainan kongenital, tidak ada abnormalitas, juga tidak ada deformasi pada hidung. Lalu untuk berikutnya kita akan melakukan palpasi bagian hidung. Lalu kita palpasi bagian hidungnya, apakah ada kelainan, ada deformitas, apakah ada revitasi, dan juga bagian sinus. Pertama sinus maksila, sinus etmoid, dan juga sinus frontalnya.
Apakah ada nyeri tekan perut? Apakah nyeri ibu? Tidak. Di sini pasien tidak merasakan nyeri. Nah, berikutnya kita akan melakukan rhinoskopi anterior. Pertama kita butuh spekulum hidung, lalu kita butuh center. Nah, kita pasang dulu centernya, lalu kita gunakan tangan kiri untuk memeriksa bagian kanan dan kita ditunjuk untuk memfiksasi di bagian ujungnya. Lalu kita masukkan dalam keadaan tertutup, lalu kita buka sedikit dan kita arahkan ke supaya sesuai dengan dasar hidung, supaya sejajar dengan kita arahkan, kita lihat bagaimana kondisi hidung pasien. Begitu juga di hidung bagian kirinya juga kita lakukan seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melakukan rhinoskopi anterior, tapi di sini untuk skill lab ini tidak diminta, tapi sebenarnya ada pemeriksaannya. Itu digunakan pate lidah dan juga cermin. Nanti cerminnya kita panaskan terlebih dahulu, lalu kita sesuaikan dengan suhu di tangan kita, lalu kita masukkan ke pate lidahnya ke lidah untuk mendepresi lidah pasien, lalu kita lihat bagian atas, kita lihat nasofaring dari pasien bagaimana keadaannya, tapi di sini tidak diminta, jadi saya hanya menjelaskan saja. Lalu berikutnya kita akan ke pemeriksaan tenggorokan, tapi sebelum ke tenggorokan pasti kita harus memeriksa mulut terlebih dahulu. Untuk memeriksa mulut itu cukup simpel, kita butuh center dan juga pate lidah. Kita minta pasien untuk membuka mulutnya, bisa buka ibu. Nah, lalu kita masukannya itu adalah 2/3 anterior, 1/3 posterior dari lidah pasien. Kita depresi, lalu kita lihat senternya, bisa dibuka ibu. Nah, setelah kita depresi, kita lihat di sini, kita nilai palatumnya, bagian mulutnya, giginya bagaimana, lalu kita lihat di orofaringnya, semuanya kita nilai. Nah, di sini tidak ada normalitas. Yang terakhir adalah pemeriksaan. Ini terakhir adalah kita melakukan pemeriksaan tenggorokan atau melakukan pemeriksaan rhinoskopi indirect. Kita butuh kasa, kita tidak butuh pate lidah untuk kali ini. Kita cuma butuh cermin dan juga butuh lampu. Kenapa? Karena biasanya lebih efektif dengan menggunakan kasa. Jadi pertama minta pasien untuk membuka mulutnya, buka mulut ibu, kasih hidupkan senternya, lalu bisa dilukai lidahnya ibu. Nah, kita pegang lidahnya dengan kasa, lalu sebelumnya kita panaskan dulu cerminnya, sesuaikan dengan suhu badan tubuh kita, bisa dilihat ibu. Nah, itu kita masukkan, tapi kita lihatnya ke bagian bawah dari si pasien. Jadi kita periksa bagaimana kondisi dari tenggorokan pasien. Nah, di sini tidak ada normalitas, tidak ada deformitas, atau tidak juga kelainan kognitif. Mungkin cukup sekian, kita akan ke pemasangan tampon. Baik, di sini saya akan melakukan pemasangan tampon anterior di hidung yang gunanya untuk menghentikan perdarahan di bagian depan atau di bagian anterior hidung, lebih tepatnya di bagian locus Kieselbach. Nah, di sini yang perlu digunakan adalah spekulum hidung dan juga pinset bayonet serta kasa, plester, dan juga nanti ada gunting untuk menggunting si kasanya. Nah, di sini kita akan pertama adalah kita masukkan spekulumnya dalam keadaan tertutup, lalu kita buka, lalu kita masukkan di sini seperti ini, kita masukkan kasanya. Nah, nanti kasanya itu akan setelah masuk satu layer itu kita keluarkan spekulumnya dalam keadaan terbuka, lalu di atasnya kita masukkan dalam keadaan tertutup, lalu kita ulangi proses yang sama, kita masukkan lagi, kita sisihkan supaya tidak tertarik keluar, lalu keluarkan, kita masukkan lagi dalam keadaan tertutup, kita buka spekulumnya, kita ulangi proses ini sampai kira-kira bagian hidung itu kafum nasinya terisi penuh, lalu kita masukkan semuanya. Nah, setelah kita masukkan semuanya, ini tidak akan memasukkan semuanya karena ini tidak cukup ya, jadi mungkin sampai 3 saja, lalu kita bisa potong sisanya. Kita potong. Setelah kita potong, kita lihat di sini bagian yang tadi lipatan-lipatannya itu kita bisa rapikan, bisa kita potong supaya nanti memudahkan kita untuk melakukan pelepasan dari tampon anteriornya. Nah, setelah terpotong di sini, ini ada plesternya kan yang disambung ya, harusnya tidak disambung karena tidak ada bahannya, jadi saya disambung. Nah, setelah seperti ini kita rapikan ujung dari si tamponnya ini supaya pasien merasa nyaman. Nah,
Ini harusnya kita rapikan ya, kita rapikan sampai semuanya ini. Setelah dirapikan kita bisa melakukan fiksasi. Kita butuh kasa, sepertinya kita tutup ke hidung pasien, lalu kita ambil plester. Kita bisa plester ke hidung pasien supaya tapi pastikan pasien tetap bisa bernapas di bagian hidung kontralateralnya. Mungkin sekian untuk pemasangannya. Oh ya, untuk pemasangannya sebelum masang harusnya dilakukan pelumasan dengan menggunakan cairan antibiotik supaya lebih mudah masuk dan juga tidak terjadi infeksi di dalam kafumnasinya. Ini juga harus diganti sebelum 2 hari supaya tidak terjadi infeksi dan juga tidak terjadi perlengketan di kulit di bagian di mukosa si kafumnasinya, karena nanti akan malah ketika dia sampai lengket, ketika dilepas malah akan membuat terjadi perdarahan berikutnya gitu. Mungkin sekian untuk yang anterior, kita ke yang posterior. Baik, di sini saya akan melakukan prosedur berikutnya, yaitu adalah pemasangan tampon posterior. Nah, di sini kita minta info konsen kepada pasien, kita jelaskan prosedurnya. Untuk biasanya dia untuk menghentikan perdarahan di bagian plexus Woodruff, itu di bagian belakang hidung. Untuk biasanya ini karena berbahaya, dia bisa perdarahannya bisa masuk ke pencernaan dan juga ke sistem pernapasan, nanti bisa berbahaya untuk pasien, kita harus segera hentikan. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah alatnya adalah spatula lidah, klem alligator, kasa untuk tampon, gunting, plester dan juga kateter. Nah, pertama kita dan juga silokain spray. Pertama kita semprotkan dulu silokain spray, kita depresi lidah pasien, kita semprotkan ke bagian belakang tenggorokannya, itu supaya pasien lebih nyaman dan karena bisa menimbulkan refleks muntah. Jadi kita harus informasikan kepada pasien, setelah pasien bersedia kita bisa lakukan itu. Nah, kita tunggu beberapa saat. Setelah efek sudah sedikit mati rasa di bagian belakang mulutnya, kita bisa lakukan prosedurnya. Pertama, kita masukkan kateter ke dalam hidung dari bagian bawah hidung, itu kita masukkan sampai ke nasofaring, dan ketika sudah sampai di orofaring kita bisa dipegang, Mbak. Kita minta asisten kita untuk memasukkan. Kita bisa menggunakan spatula lidah untuk mendepresi lidah dari si pasien, lalu kita bisa ambil bagian dari kateternya, itu bisa dimasukkan lagi, Mbak, untuk memudahkan mengambil dan supaya tidak terhalang lidah. Kita jepit dengan klem alligator, kita tarik perlahan sampai keluar. Ketika kateter sudah keluar, di sini kita akan mengikat salah satu dari 2 benang yang sudah kita siapkan di bagian di tampon. Kita sudah menyiapkan tampon di sini yang sudah diikat dengan benang. Nanti kita ikat salah satunya ke sini, nanti kita tarik. Nah, mungkin untuk mengikatnya supaya tidak lama durasinya, kita cut saja bagian mengikatnya. Nah, oke, jadi ini setelah kita sudah melakukan pengikatan, kita bisa minta asisten kita untuk menarik si kateter. Yang bisa ditarik, Mbak, sambil kita depresi lidahnya untuk supaya memudahkan dan tidak terjadi gigitan dari pasien, tidak mengganggu dari jalannya si tampon. Nah, kita pastikan sudah sampai di nasofaring. Bisa tarik lagi, Mbak. Nah, ketika sudah masuk ke bagian nasofaring, nah kita bisa pertama adalah bisa kita singkirkan dulu, ini bisa dipegang oleh asistennya. Kita bisa pasang lakukan tampon anterior seperti yang sudah dilakukan di video sebelumnya. Ini saya simulasikan saja. Jadi ketika sudah dimasukkan tampon anterior ke hidung pasien, nanti bisa kita fiksasi tampon anteriornya, lalu kita gunting benangnya, lalu bisa kita fiksasi si benangnya di bagian hidung pasien. Lalu berikutnya untuk benangnya satunya lagi, ini harusnya dia di dalam karena ini bonekanya tidak punya saluran sepanjang manusia, jadi di luar dia harusnya di dalam. Kita bisa depresi lidah pasien, lalu kita gunakan si klem alligator untuk mengambilnya, lalu bisa kita fiksasi secara longgar di pipi pasien. Nah, setelah kita fiksasi ini biasanya
kita berikan informasikan kepada pasien berapa biasanya ini sampai 4 hari, tapi biasanya kita ganti sebelum itu supaya tidak diinfeksi dan juga perlengketan. Setelah itu untuk melepaskannya itu cukup mudah, tinggal kita lepaskan saja fiksasi di bagian hidungnya, dan juga maksudnya sebelumnya kita lepaskan dulu tampon anterior, kita lepaskan fiksasi bagian hidung, lalu kita lepaskan di fiksasi di bagian pipinya. Setelah kita lepaskan, kita bisa gunakan klem aligator, lalu kita depresi lidahnya, kita bisa tarik perlahan sampai nanti tamponnya keluar. Nah, sekian untuk pemasangan tampon posterior.